ternyata nggak dapat. Nah ini nanti akan kita lihat alamatnya. Saya datengin nanti bisa. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Balik lagi, kali ini gue Rizky Yudo bakal ngobrol-ngobrol banyak sama Pak Idris nih. Insya Allah ini kemungkinan sih videonya akan tayang di hari Kamis atau Jumat ya teman-teman ya. Jadi kebetulan di hari Jumat itu bersama dengan pelantikannya Pak Idris Pak ya. Insya Allah. Woi, sebagai wali kota Depok yang baru, tapi rasa lama. Stok lama. Ya. Nah kebetulan beberapa waktu lalu teman-teman semua, gue sudah open submission pertanyaan ke beberapa audiens di internet dan juga warga Depok, warga lokal nih Pak. Dan ada banyak pertanyaan yang masuk nih untuk Pak Idris agar mereka bisa mendengar jawaban langsung nih dari seorang Pak Idris kayak gitu. Mudah-mudahan pertanyaan teman-teman ini bisa kita jawab dengan asik Pak ya. Iya. Mudah-mudahan keren. Mudah-mudahan keren. Nah, mohon izin kita mulai dari pertanyaan pertama nih Pak. Jadi ada salah satu kawan saya, ini anak, kalau nggak salah dia anak SMP deh Pak. Iya. Nah dia nanya gini Pak, namanya Bene, ada dana bantuan nggak sih Pak untuk bocil kelahiran 2008 kayak saya? Saya mau mandiri kayak gitu. Gimana Pak? Kalau dana bantuan, karena ini juga yang namanya APBD kan duitnya rakyat. Intinya bahwa duit rakyat sebenarnya untuk dikembalikan kepada kesejahteraan rakyat. Betul. Gitu. Dan rakyat itu macam-macam nanti. Ada kesejahteraan dari sisi pendidikan, dari sisi sosial kemasyarakatannya, rumah tanggaannya, termasuk juga kesejahteraan yang memang menjadi salah satu perhatian kita, yaitu generasi milenial yang memang secara sensus di Kota Depok ini mayoritas sekarang ini usia produktif, yaitu lebih dari 70%. Artinya ini dengan 2,4 juta penduduk Depok ini akan bisa menjadi bonus demografi kalau kita bisa berdayakan itu tadi. Ya 2008. Ya dia lahir 2008. Syaratnya cuma satu. Apa tuh Pak? Berprestasi, keren gitu. Jangan sampai nanti kita bantu kasih beasiswa kan, beasiswa untuk SMA-nya, beasiswa untuk universitasnya, perguruan tinggi, bahkan bisa beasiswa kita ke luar negeri, tapi jangan sampai malu-maluin orang Depok gitu. Harus keren juga. Orang Depok bilang kudu keren. Wih, mantap. Nah ini ngomongin prestasi nih Pak, ada juga yang nanya nih namanya Pingta. Jadi Pingta dia lagi. Perempuan berarti. Perempuan. Cuma namanya agak ini apa? Unik. Saya juga kaget pas lihat ininya. Nah, Pingta nanya nih Pak, ada anak sekolah yang berprestasi internasional. Nah, dia sekolah di Madrasah Teknolatura. Bapak tahu nggak? Tahu. Ya, tahu. jadi itu pengelola dan ownernya juga teman saya. Oh gitu. Yeah. Wah, berarti salah pertanyaan nih. Bukan salah pertanyaan, dia konfirmasi aja. Konfirmasi ya. Atau ngetes dia. Nah, jadi si Pingta ini nanyanya, ada nggak sih Pak support dari Pemkot nih biar makin banyak orang-orang atau siswa-siswa di Depok yang berprestasi kayak teman-teman di Teknonatura? Ya. Memang media untuk mencerdaskan anak-anak seperti Pingta ini banyak ya, Kota Depok. Kita punya misalnya program Kampung KB saja. Kampung KB itu bukan keluarga berencana dalam artian membatasi kelahiran, enggak. Kampung KB sekarang dalam perkembangan zaman ini di pemerintah pusat itu dalam acuannya, pedomannya itu bagaimana melaksanakan 8 kriteria ataupun 8 sasaran rumah tangga harmonis gitu. Nah, itu diantaranya adalah perhatian kepada anak-anak remaja yang diantaranya dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan itu nanti ada di masyarakat tersebut, di RW tersebut misalnya ada seorang profesor, itu kita bisa fasilitasi untuk bisa tadi menjadikan orang-orang seperti Pingta, salah satu sekolah yang luar biasa. Betul. Lokal tapi kapasitas internasional, global. Ini sebenarnya perlu diperbanyak gitu. Ini kan satu titik saja. Saya yakin orang Sawangan, orang Bojongsari di ujung-ujung Depok tuh nggak tahu gitu. Karena kan Teknonatura di Cimanggis Pak ya. Iya, karena ada di Cimanggis posisinya. Nah, ini perlu juga kita sosialisasi ke anak-anak Tapos dan sebagainya. Di Tapos tuh jangan dianggap kampung ya. Seperti Willy Nanggung, banyak anak-anak pintar juga. Saya balikin lagi pertanyaan sama Pingta.
Pinta coba apa usulannya nih untuk wali kota Depok? Apa yang bisa kita buat? Ya. Seperti itu. Ayo Pinta jangan lupa komen di bawah ya buat memperjelas usulannya ya Pak ya. Ya. Nah pertanyaan berikutnya nih Pak dari Ani. Ani. Kayak ininya apa? Bang Haji Roma ya. Katanya Depok kota layak anak, tapi kok saya kalau belanja sering ngeliat anak-anak sore-sore ngamen gitu. Padahal Depok kan kotanya kecil, tapi kok nggak semuanya bisa dikondisikan gitu. Mungkin karena Depok banyak seniman kali ya. Orang-orang datang ke Depok seniman tradisional juga ya. Iya. Banyak yang ondel-ondel juga. Nah, ternyata di antara anak-anak Depok itu ada yang bisa memberdayakan mereka. Ya, jadi di satu sisi dalam hal ini Pol PP dengan dinas sosial menertibkan mereka, tetapi tidak hanya sekedar menertibkan terus diusir, dibuang gitu. Kita sudah punya program sejak 4 tahun yang lalu. Ini mereka kita bina ya. Kita bina, kita lihat dulu nih. Ini mereka ngamen sekedar nyari duit pengemis atau memang dia punya bakat sebenarnya. Wih, keren. Iya kan? Ya. Waktu itu rencana kita minta space gitu. 3x4 toh paling tidak. Jangan banyak-banyak. Ya, mereka untuk bisa ngamen di situ. Di mall. Oh gitu. Iya, dengan inian band yang luar biasa, Mas. Di dalam mall, Pak. Di dalam mall. Kita minta waktu itu. Memang ada 1-2 mall di Cinere, ada 1 di Margonda, ada 1 yang menyediakan space itu. Nah, saya belum evaluasi lagi nih kenapa bisa terhenti. Seharusnya bisa kita lanjutkan. Ini anak-anak yang memang berbakat ya. Berarti nanti konsepnya tuh kayak, kalau saya tuh sering lihat kayak orang-orang cosplay jadi badut Iron Man gitu. Ya. Ditaruh kayak topi gitu, kayak di luar negeri gitu Pak ya. Selama mereka benar-benar warga Depok yang bisa diatur oleh pemerintah Depok. Kalau nggak bisa diatur ya kita kembalikan ke daerahnya. Sebab rata-rata bukan ber-KTP Depok. Oh gitu. Seperti Iya, itu. benar juga ya. Iya. Mau kita urusin dia bukan orang Depok. Iya. Bansosnya nanti syaratnya harus KTP Depok. Iya betul. Susah juga nanti ininya. Siap. Oke. Nah ini masih nyambung nih Pak dari Ibu Imah. Dia resah nih Pak. Jadi saya harusnya layak dapat. Ibu Imah nih kayaknya aslinya namanya Fatimah nih. Saya nggak tahu deh. Bisa juga Rohimah Pak. Ya, Dia bilang dia harusnya dapat bantuan sosial dari Pemkot. Oh iya. Tapi kok saya nggak pernah dapat sampai sekarang ya Pak. Itu gimana tuh Pak kira-kira Pak? Ya saya tanya dulu sama Bu Imah nih. Bisa nanya nggak saya sekarang? Nggak tahu deh. Nanti bisa di. Bu Imah saya tanya dulu. Bu Imah pertama KTP Depok bukan. Ya sebab orang Depok yang 2,4 juta ya. Ternyata yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dengan iktp itu baru 1,9 juta. Nah ini saya harus cek makanya KTP Depok bukan. Terus yang kedua sudah memenuhi kriteria standar yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial belum? Itu ada sekitar 9 atau 14 gitu saya lupa ininya. Nah itu dilihat di assessment nanti. Kalau memang sudah sesuai dan warga Depok, ya terus ternyata nggak dapat. Nah ini nanti akan kita lihat alamatnya. Saya datengin nanti bisa. Bener gak gitu? Nih Bu Imah tadi ya. Iya. Bu Imah bener dia berhak untuk mendapatkan tadi bantuan-bantuan sosial. Ya. Nanti di komen Bu Imah kalau nonton video ini tinggalnya daerah mana Pak ya? Iya. Nah dari Mas Seno nih Pak, kota lain kayaknya warganya tuh yang selain dokter dan perawat ada yang udah divaksin. Nah kita kapan Pak? Kayaknya nggak ada info gitu karena saya nggak bisa bayar kalau untuk tes swab kayak gitu. Kan harus cek swab segala macam kan? Iya benar. Kalau divaksin kan? Yang pasti berarti Mas Seno bukan tenaga kesehatan ya? Iya bukan betul. nakes Karena ya. pertanyaan kayak gitu Pak. Iya. Iya. Tapi belum tentu orang Jawa tuh Mas Seno. Kenapa tuh Pak? Hah? Ya ada juga tetangga saya tuh namanya Yanto. Orang sangkanya orang Jawa. Katanya orang Betawi. Asli orang Kelapa Dua. Oh gitu. Dia bilang, "Tok, kenapa namanya Yanto?" "Iya dulu bapak saya senang sama babinsanya gitu, namanya Yanto gitu." Ya Mas, jadi memang vaksinasi kita sudah dapat arahan dari pusat, dalam hal ini Menteri Kesehatan, untuk dilakukan secara bertahap. Jadi tahap 1, 2 kalau nggak salah sampai 5 tahap ya baru bisa selesai untuk target Kota Depok.
Jadi ada targetnya kalau 2,4 juta misalnya itu paling tidak 10%-nya itu sudah selesai divaksin. Kalau nggak salah tahap ketiga keempat itu sudah masuk warga yang bisa daftar langsung ke puskesmas tempat. Tahap ketiga dan keempat. Ini tahap kedua akan kita habiskan dulu. Ya sebab itu nggak sedikit kan, banyak juga gitu. Ya sebab ya dengan luasan kayak begini kota Depok ini 10.000 hektar ya kan nggak mudah gitu. Untuk mengcover seluruh mereka dengan vaksinasi seperti ini. Jadi sabar dulu deh ya, Mas Reno siapa namanya Seno. Mas Seno ya. Sabar. Sekarang apa yang bisa kita lakukan sekarang ya rajin-rajin olahraga. Ya makan teratur, tidur teratur, dan jangan lupa bahagia. Itu juga media imunitas itu. Iya. Nah teman-teman, berikutnya dari Mas Ade nih Pak. Mas Ade? Iya Mas Ade. Itu selalu dipanggil Ade nih meskipun dia jadi kakak. Jangan-jangan udah kayak kakek tuh. Oh iya bisa jadi. Kenapa selalu dipanggil Mas? Karena cowok. Enggak, dia menamakannya Mas ya? Enggak sih. Jatuh enggak. Saya juga nggak tahu sih, cuman ya udah Mas aja lah daripada panggil Pak. Kalau di Depok itu 2 biasanya. Oh gitu, apa tuh? Ya di samping Mas ada abang, ada akang. Oh gitu. Kita ganti-ganti aja kali. Kalau bagian timur sono tuh akang. Tapos tuh akang. Oh, karena Sunda. Sunda, ada nusa Sundanya. Kalau tengah di sini memang banyak Mas. Banyak emas kali ya, jadi banyak Mas, terus banyak abang juga, abang-abang gitu. Nah, kalau di barat banyak abang. Oke. Iya. Siap. Oke, yang ini Mas dulu kali ya. Mas dulu boleh. Nah, pertanyaan ini Bapak suka olahraga nggak Pak? Kalau misalkan suka atau misalkan sepak bola kesukaannya, klub apa yang paling Bapak suka? Gimana nih Pak? Kenapa diarahin ke sepak bola? Berarti dia suka sepak bola. Berarti dia sepak bola sukanya. Ya sekarang kalau ada orangnya saya tanya lagi dia. Oh gitu. Saya tahun ini 25 Juli tahun ini saya 60 tahun. Kira-kira saya umur 60 tahun, ini kira-kira orang yang dulu orang suka olahraga nggak kira-kira? Kayaknya sih kalau nggak renang sepak bola nih atau basket. Kelihatannya ya. Kalau rambut tetap putih. Ya. Saya terus terang kalau dikatakan hobi dari dulu itu bukan sepak bola. Wih, apa tuh? Itu basket. Oh benar kan. Kalau sepak bola ya bisa. Gitu. Biasanya kalau pemain basket dia bisa main sepak bola. Tapi orang pemain sepak bola belum tentu bisa main basket. Aturannya lebih banyak Pak ya. Aturan lebih banyak dan nggak sembarang tendang kan, nggak sembarang nangkep tuh kalau basket gitu. Itu seperti itu. Kalau bola saya senang. Kalau lagi ada Piala Dunia gitu ya nonton saya. Tim apa nih yang paling Bapak suka nih? Arsenal. Ya. Lagi di kasta pertengahan nih Arsenal. Ya, tengah-tengah aja, kita tengah-tengah. Kalau biasa kalau orang di puncak tuh suka ada yang sirik gitu. Oh iya benar. Jadi heboh sendiri ya fans-fansnya. Iya. Kalau Mas Ade berpartai, kalau dia kader partai misalnya, pesankan sama partai, bilangin sama partainya, tengah-tengah aja kalau partai. Kalau di atas nanti banyak yang. Waduh. Banyak godaannya. Waduh. Bukan saya yang ngomong ya. Karena saya bukan orang partai. Iya betul.